Karena sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya di Indonesia itu talentanya itu banyak sekali. Industrinya itu ada, tapi nggak tahu industrinya ini tuh seperti tidak melihat talenta-talenta yang ada. Oke, ulang ya. Apa sih namanya? Baik lagi. Dan juga teman-teman dengan apapun yang teman-teman lakukan. Oke, jadi buat teman-teman yang menggunakan Unreal Engine ataupun tidak, baik yang sudah di industri ataupun masih belajar, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu ya bahwa Unreal Engine itu punya official community dari mereka sendiri. Jadi dari websitenya itu mereka memang punya official community. Nah itu tersebar di setiap benua, ya ada benua Eropa, benua Kanada, benua Amerika, Asia Pasifik dan lain-lain. Nah kebetulan belum lama ini saya ditunjuk oleh Unreal Engine karena saya juga memang secara experience sudah cukup lama dengan Unreal Engine, udah banyak program-program juga yang saya ikutin dengan Unreal Engine. Jadi Indonesia itu pada akhirnya memiliki official community juga dan sudah ada di website itu. Jadi kalau teman-teman mau cek ada di communities.unrealengine.com/Jakarta. Itu nanti teman-teman bisa lihat. Jadi Indonesia itu masuk sebagai negara ke-52 yang akhirnya juga memiliki community di Unreal Engine gitu. Community itu sendiri sebenarnya ya kurang lebih sama dengan community lain ya. Jadi kita itu di situ berkolaborasi, kita berkenalan, kita membuat project bareng. Terus misalkan ada teman-teman yang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang ada di industri lain, itu bisa saling berkolaborasi gitu. Sebenarnya fungsinya itu kurang lebih sama dengan community lain, hanya karena ini adalah community yang official dari Unreal Engine, jadi pastinya akan banyak support, dari mulai support materi, support kita boleh menggunakan logonya secara official dan lain-lain. Kita juga dipromote lah oleh Unreal Engine bahwa di Indonesia itu udah ada penggunanya, jadi mereka juga membantu visibility kita sebagai negara dan sebagai user. Mereka membantu visibility kita supaya orang-orang yang ada di luar negeri juga tahu bahwa di Indonesia itu juga udah banyak orang yang bisa mengoperasikan Unreal Engine. Sebenarnya caranya gampang. Teman-teman bikin akun Epic Games. Habis punya akun Epic Games, teman-teman masuk ke communities.unrealengine.com/Jakarta, terus teman-teman tinggal join. Sebenarnya caranya sesimpel itu. Nah nanti untuk sementara memang aku belum sempat untuk bikinin server Discord, tapi untuk sementara kita udah punya communities di WhatsApp. Dan di dalam community-nya itu udah aku bagi ke dalam beberapa industri. Ada untuk yang teman-teman yang memang minatnya di game developer, game development, untuk teman-teman game developer. Terus ada juga yang kalau minat ke motion graphic, minat ke asset creation, minat ke animation, itu juga udah aku bagi di masing-masing grup untuk teman-teman nanti bisa kenalan, bisa berkolaborasi. Karena kan ini community-nya akan mencakup seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang di pulau mana, di kota mana itu pasti bisa saling ngobrol, bisa misalkan punya pertanyaan apa dilempar aja ke grup gitu. Jadi wadah gitu. Kalau kita lihat sekarang ya di Indonesia itu talentanya itu banyak sekali. Industrinya itu ada, tapi nggak tahu industrinya ini tuh seperti tidak melihat talenta-talenta yang ada. Jadi yang terjadi adalah industri terpecah. Jadi yang ngelihat talenta di Indonesia itu justru industri yang dari luar negeri. Makanya kita sering banget di-sub sama produksi dari luar negeri kan. Pasti teman-teman tahu kenapa orang luar negeri nge-subnya ke kita. Karena secara cost production di kita memang lebih murah. Tapi berarti artinya secara skill kita itu sama dengan yang ada di luar negeri. Sedangkan orang-orang kiblatnya itu justru masih ke orang-orang yang ada di luar negeri. Kenapa nggak kiblatnya ke kita-kita yang emang ada di Indonesia juga gitu? Karena sebenarnya secara skill dan secara talent kan berarti kita sama. Dan bahkan mungkin ada beberapa yang lebih unggul gitu. Nah jadi fungsinya community ini kenapa juga saat
diskusi dengan Unreal Engine, terus aku kayak oke, I will take this responsibility gitu, karena aku melihat kita itu belum ada satu wadah yang cukup memadai untuk menyambungkan, untuk menjembatani antara industri dengan talenta. Jadi fungsinya wadah ini adalah aku mau bisa menyambungkan, menjadi jembatan ya antara industri dan talenta. Karena kasihan kalau kita lihat di Southeast Asia aja, kayak di Malaysia, di Singapura, di Filipina, di Vietnam, yang paling umum ya, karena mereka lagi berkembang banget nih di dalam industrinya. Malaysia gitu, mereka itu industrinya ada, tapi talentanya nyari dari Indonesia. Karena belum lama ini juga ada beberapa ya dari Thailand, dari Malaysia, itu mereka dari Singapura, mereka ngontek saya untuk memberikan pelatihan pengajaran kepada para talentanya yang ada di sana. Nah, berarti kan sebenarnya secara talenta mereka kekurangan, tapi secara industrinya mereka ada. Nah, jadi seharusnya kalau kita misalkan bisa memberikan wadah untuk teman-teman ini yang punya talenta ini, kan mereka juga harusnya bisa dilihat oleh industri yang ada di Indonesia. Ya, benefit yang paling terlihat adalah apabila community ini digunakan dengan sebenar-benarnya, maka ini akan bisa menjadi jembatan antara industri dan talenta. Karena sekarang kita lihat itu industrinya scatter, talentanya scatter, nggak ketemu gitu. Supply demand-nya nggak ketemu. Jadi banyak sekali orang-orang yang mempelajari Unreal, terus latihan sendiri, ngulik sendiri di rumah gitu. Tapi abis itu skill yang mereka punya itu mereka mau tuangin kemana? Karena industrinya nggak ada yang melirik gitu. Jadi skill mereka itu seperti tidak terpakai gitu. Jadi misalkan mereka mempelajari asset creation, tapi mereka itu bekerjanya di game development. Karena dari industri yang dibutuhkan itu di bidang developernya terus gitu. Untuk asset creationnya tidak terlalu diperhatikan. Padahal dia punya nih skill ini. Nah, itu yang tadi maksudnya aku sebut dengan scatter. Jadi secara skill juga semua orang bisa melakukan semua hal, tapi industri tidak begitu melihat. Gitu. Jadi benefit yang paling terlihat itu pasti nanti akan menjadi terlihat nih antara supply dan demand-nya. Itu satu. Terus sebenarnya community itu banyak sekali activity, kegiatan, acara-acara yang pastinya community akan adakan ataupun community akan join. Misalkan udah ada acara, community pasti akan join gitu. Jadi untuk teman-teman juga bisa menjadi wadah, nggak hanya sama industri, tapi juga ke sesama Unreal Engine user. Jadi kan pasti bisa ketemu, bisa meet up, bisa ngobrol, nambah networking, nambah koneksi, yang ujung-ujungnya juga pasti akan berhubungan dengan industri. Saat kita punya banyak networking kan pasti pekerjaan juga akan nambah, project juga akan nambah gitu. Di community itu pasti aku akan bisa share banyak sekali materi untuk pembelajaran. Jadi aku bisa aku ada akses untuk bisa mendapatkan materi-materi yang tidak ada di YouTube, yang tidak ada di forum-forum biasa gitu. Jadi kebetulan karena aku juga Unreal Engine Authorized Instructor, jadi aku punya akses untuk materi-materi yang bisa aku share ke teman-teman gitu. Yang pasti programnya itu untuk sampai sekarang sebenarnya programnya itu masih aku plan untuk 1 tahun ke depan. Tapi yang pasti kita akan ada regular meet up. Belum lama 2 atau 3 minggu yang lalu, kayaknya 2 minggu yang lalu aku lupa. Itu kita baru aja mengadakan our first virtual meet up gitu. Jadi kita ya Zooman terus kenalan sama teman-teman yang udah ada di dalam community. Nah itu juga rencananya sebulan sekali akan aku adakan virtual meet up, terus mungkin 2 atau 3 bulan sekali kita offline meet up, karena ternyata setelah kemarin kenalan ternyata banyak juga teman-teman yang enggak dari Jakarta, jadi mungkin takut merepotkan mereka gitu ya. Nah terus yang pasti nanti setahun sekali kita akan adakan event yang untuk semuanya, untuk kayak annual meet up lah misalkan kita sebut seperti itu gitu. Ada sih rencananya, memang kedepannya kita akan membuat banyak proyek kolaborasi dengan teman-teman yang minimal ada di Southeast Asia aja dulu, karena memang
satu, pengenalan softwarenya ke teman-teman di Indonesia juga harus banyak dilakukan, harus ekstra pengenalan softwarenya. Yang kedua, karena community-nya juga masih baru, jadi memang harus juga banyak dikenalkan gitu ya ke halayak umum. Jadi memang rencananya kita akan bikin beberapa proyek kolaborasi dengan community-community lain yang ada di Southeast Asia dulu untuk pertama gitu, supaya kita saling kenal aja dulu dengan sesama user yang ada di Southeast Asia. Habis itu nanti pasti berikutnya akan kita expand lagi entah ke teman-teman yang ada di Eropa, teman-teman yang ada di Amerika gitu. Harapannya banyak sekali sebenarnya, nggak hanya untuk community, tapi juga untuk teman-teman yang Unreal Engine enthusiast atau Unreal Engine user, baik yang sudah lama ataupun yang masih baru belajar gitu. Sebenarnya harapannya jangan berhenti belajar, karena yakin deh, dalam beberapa tahun ke depan, dengan perkembangannya software Unreal Engine yang semakin getting more powerful setiap versinya, pasti nanti akan banyak sekali industri yang shifting dengan menggunakan Unreal Engine. Jadi jangan berhenti belajar, karena ini pasti akan menjadi software yang cukup diperhitungkan oleh industri nantinya gitu. Untuk teman-teman yang belum join ke community, join, karena benefitnya akan banyak sekali, programnya akan banyak sekali. Pasti kalian akan dapat networking baru, kalian dapat project-project baru, kalian dapat kenalan baru, ilmu baru gitu. Karena juga kita akan mengadakan sharing knowledge session setiap berkala gitu ya. Setiap ada knowledge baru pasti kita akan banyak diskusi gitu. Terus untuk teman-teman yang sudah bergabung, ya di-upgrade terus skillnya. Jadi intinya sih sebenarnya jangan berhenti belajar gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dari part 1 sampai part 2. Mudah-mudahan sesi ngobrol kita kali ini ya, mudah-mudahan sesi ngobrol kita kali ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Mudah-mudahan menambah knowledge juga, memberikan inspirasi. Mudah-mudahan juga teman-teman dengan apapun yang teman-teman lakukan itu berkembang terus ke depannya. Jangan lupa bahwa teknologi itu berkembang terus, jadi kita jangan berhenti untuk mengikuti perkembangannya, dan jangan kita dikalahkan oleh teknologi, tapi kita yang harus bisa mengutilize teknologi itu sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita. Untuk teman-teman yang mau follow Instagram pribadi aku, itu @dimitri.josephine. Untuk Instagramnya Unreal Engine Indonesian Chapter itu di @unrealengine.indonesiachapter. Terus karena aku nggak terlalu aktif di Instagram, lebih aktif di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman mau cek LinkedIn aku, itu juga di search aja Dimitri Josephine. Dan kalau teman-teman mau join di community-nya, kalian bisa search di communities.unrealengine.com/Jakarta. Itu teman-teman tinggal join aja. Oke, terima kasih semuanya.